Dan topik besar kita akan berbicara tentang karma dan pahala gitu kira-kira. Oke ya, nah kita akan berbicara dalam beberapa perspektif sehingga nanti dalam pemahaman ini nanti kita akan kolaborasi dari apa yang akan disampaikan Pak Wayan juga. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita menghening dulu sejenak ya Ibu dan Bapak supaya apa yang barusan kita lewat kita simpan di tempatnya, apa yang kita pikiran ke masa depan kita juga nggak terlalu hektik gitu, kita santai dan rileks, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih dan kita tepuk tangan yang kencang. Asik. Baik, Ibu dan Bapak, dari 2 sesi tadi kita udah banyak dapat ya. Malam hari ini sebetulnya ngajak sedikit lagi untuk menutrisi pikiran kita karena nanti sesi terakhir kita akan benar-benar releasing. Besok akan lebih banyak rasanya daripada mikirnya gitu. Karena salah satu tujuan retreat ini adalah justru tidak mengkonsumsi banyak pikiran tapi banyak mengalami apa yang dirasakan gitu kira-kira. Jadi intinya Ibu dan Bapak, ya at least kita datang ke sini tuh menjeda sesaat gitu ya. Kita istirahat dari kesibukan di Jakarta atau dimanapun tempat kita, at least dengan menjeda sesaat itu ada vibes yang lebih berbeda gitu intinya. Baik. Kita udah melihat tentang ledakan, ya. Kita sudah melihat tentang apapun konteks yang tadi Pak Wayan sudah sampaikan dengan sangat indah, sehingga kita mulai lebih mengenal konteks tentang diri, gitu. Nah, saya ingin mengulang-ulang untuk apapun konteks kehidupan ini, sebelum nanti kita masuk kepada karma dan pahala. Ibu Bapak kalau dengar kata karma, apa sih yang kepikiran Bu, Pak? Negatif ya. Karma itu baik atau buruk? Netral. Iya. Kalau pahala baik buruk? Netral juga. Ya. Karena ini nanti akan berbicara kalau karma pahala disatuin dalam satu perspektif, ini namanya konsekuensi. Karma literer artinya adalah action. Apa yang dilakukan selalu akan menimbulkan konsekuensi. Maka setiap karma pasti ada pahala, setiap yang dilakukan pasti ada sesuatu yang berbalik menjadi sebuah konsekuensi gitu. Sehingga maaf ya, kalau ada orang melakukan sesuatu mencari pahala, berarti dia nyari buahnya tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu. Kan nggak mungkin. Betul nggak? Sehingga karma itu menanam, pahala itu buahnya. Nah, jadi kalau kita bicara ngomongin karma itu adalah cara aku menanam, pahala itu adalah apa yang aku hasilkan dari ketika aku menanam. Pertanyaan Ibu dan Bapak, kita menanam itu banyak sadarnya atau banyak nggak sadarnya? Banyak dilakukan atas dasar sadar atau tidak sadar? Enggak sadar. Ya, dalam sebuah perspektif, saya gambarin dulu begini ya. Ini kita pemanasan dulu sedikit ya. Sadarnya kita itu kurang lebih 1-5%. Berarti 95% ini based on yang namanya habits gitu. Sehingga yang lucu gini Ibu Bapak. Waktu nanam nggak sadar, begitu buahnya jelek kaget gitu. Kok gini ya gitu. Perasaan saya kan nggak jahat. Perasaan saya nggak pernah sakitin orang, kok aku disakitin terus sih gitu kira-kira. Sip ya. Berarti pertanyaannya setiap pahala bisa salah alamat terhadap karma nggak kira-kira? Nggak bisa.
Maka karma tidak pernah salah alamat. Itulah kenapa Ibu dan Bapak, kita nggak perlu ngedoain jelek orang lain, ngejelekin apa. Kenapa? Masing-masing pasti punya jatuh tempo pahalanya. Masing-masing pasti punya jatuh tempo, kapan apa yang dia tanam, dia akan mendapatkan sesuatu gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear ya? Berarti sampai kejadian hidup saat ini, urusan kita semua hanyalah urusan dalam konteks yang namanya konsekuensi. Apalagi nanti dalam perspektif kesadaran yang lebih dalam, jiwa kita ini sudah mengalami perjalanan yang sangat panjang gitu kira-kira. Sehingga di kehidupan sekarang, anyway Ibu Bapak, menarik nih. Kalau kita bicara dalam tiga hal besar aja, tumbuhan, binatang, manusia misalnya. Tuhan bisa menampil pada tumbuhan nggak? Hah? Tadi makan tumbuhan nggak di situ? Tuhan bisa menampil pada tumbuhan nggak? Pada bunga bisa nggak? Tuhan bisa menampil pada tumbuhan dan bunga dengan bentuk keindahan, betul? Ya. Tuhan bisa menampil pada binatang nggak? Dengan kekuatannya, betul? Tetapi Tuhan hanya bisa menampil 100% pada manusia karena manusia komplit bisa mewakili 100%-nya Tuhan gitu kira-kira. Maka kenapa ada kata-kata ketika kita dikasih casing manusia, sedikit dari kamu yang bersyukur karena kenapa? Hanya dalam perspektif manusialah aku bisa menjadi diriku, kata Tuhan. Maka dalam perspektif Islam itulah yang disebut aku hendak menjadikan khalifah. Kalau dalam perspektif Buddha atau Hinduism itu ada kata-kata hanya dalam tubuh manusialah kita bisa kembali sempurna kepada Brahman gitu. Karena ini kendaraan terbaik. Kenapa? Karena di sini akal bisa digunakan, welas asih bisa digunakan, kebermanfaatan bisa digunakan, berkreasi bisa digunakan, yang tidak bisa dilakukan oleh tumbuhan dan binatang gitu kira-kira. Maka kalau tadi ngelihat gambar yang ratusan ribu tadi ya, supaya ratusan ribu terus jadinya kita dan kita dikasih kemasan yang namanya manusia, berarti Ibu Bapak kita beruntung banget nggak? Banget. Tetapi sesaat kita tidak mengenali diri, keberuntungan itu tidak akan kita sadari karena kenapa? Yang kita lihat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Sampai sini oke? Oke? Clear? Berarti Ibu Bapak maaf ya sekali lagi. Kenapa manusia disebut ahsani takwim? Best of the best of the best, makhluk yang paling sempurna, karena penampilan dia, penampilan Tuhan bisa hadir 100% pada manusia gitu. Itu dulu yang paling penting. Gitu ya. Nah, nanti akan berkaitan sama karma dan pahala, akan berkaitan sama hukum tarik menarik atau action atau tabur tuai yang kata kuncinya adalah konsekuensi gitu. Ya, oke. Artinya kalau kita sekarang dijadikan atau dimasukkan atau diciptakan dalam tubuh manusia, ada something yang penting sekali dalam tanda petik ya. Penting sekali untuk kita jalankan sebagai misi lah gitu intinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita bicara dalam konteks ketika kita berarti masih dihidupkan dalam kehidupan ini, kalau boleh pakai bahasa gampangnya, ada sesuatu yang disebut unfinished business gitu. Ada sesuatu yang belum diselesaikan dan belum ditunaikan, gampangannya begitu aja. Makanya Ibu Bapak jangan lupa ya, bumi itu rumah sakit jiwa besar RSJB gitu. Ya. Berarti yang ada di bumi jiwanya kira-kira udah 100% total oke atau belum? Nah, gitu. Berarti yang ada di bumi ya, masing-masing sakit jiwa nggak kira-kira? Dengan kadarnya masing-masing. Makanya kita dikasih wadah untuk melakukan yang namanya dalam tanda petik pembersihan. Quote and quote di sini kita melakukan pembelajaran gitu. Makanya Ibu Bapak supaya kita nggak terlalu emosian, kalau ketemu orang nyebelin ya udah aja sih sesama pasien rawat jalan. Nah, karena dia juga lagi belajar, saya juga lagi belajar gitu. Maka kalau dalam perspektif Al-Hujurat di Quran itu kamu aku ciptakan berbeda-beda, bersuku-suku untuk saling kenal, mengenal. Berarti kalau pinjam perspektifnya Rumi,
Kita ini semua satu kaca yang dipecahkan dan begitu masuk ke bumi, pecahan itu menjadi sejumlah ruh yang ditiupkan gitu. Jadi sebenarnya kita tuh semua satu kaca gitu intinya. Maka kalau ngelihat tadi, ngelihat esensi tadi, ngelihat seapa adanya, udah nggak ada lagi identitas penilaian. Karena kenapa? Kita semua adalah 50 triliun sel yang memiliki kecerdasan tanpa batas gitu intinya. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Oke nggak ini? Aduh jam segini gawat ya. Pengalaman-pengalaman pagi rada ngantuk, habis makan siang ngantuk jam segini. Jadi jam belajar yang tepat kapan ya? Iya, kan kemarin di Rumah Putih jam 10 bener ya? Jam 1 sama gini. Sekarang udahlah. Ya udah sih. Kita ya udah aja ya. Ya, Ibu Bapak saya nggak mau berat-berat ya hari ini ya, tapi saya beneran pengen penghantar untuk karena kenapa? Hal-hal yang konteksnya lebih kepada teoretikal kita bisa bahas rabuan gitu. Tapi kita di sini bisa lebih deep into contemplation supaya kita bisa mengalami rasa gitulah kira-kira. Setuju ya Ibu Bapak ya? Dah, oke. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, saya kembali lagi nih untuk menyadari bahwasannya supaya kita kenal dulu terhadap apapun konteks dan karma dan pahala ini, supaya pada dasarnya kita ngerti dulu aja. Karena pengertian itu akan leads to understanding, itu leads to enlightenment gitu. Karena kalau nggak ngerti, nggak akan tercerahkan gitu. Nah, pengertian perlu pengetahuan gitu. Makanya knowledge itu penting banget. Contoh, Ibu Bapak saya bukan terpaksa sih, saya pengen mengulang-ulang dengan terminologi aku satu, boleh? Oke. Kan kalau dalam perspektif Quran, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Oke? Berarti kalau ngomongin aku, tingkat tertinggi pengingatan itu kan bukan ke siapa-siapa. Kepada aku. Tapi aku yang dimaksud ini kan bukan aku ini. Karena aku ini adalah aku yang sudah menjadi kemasan dari aku yang esensi awalnya gitu. Makanya Ibu Bapak beneran ketika ngobrol sama Pak Wayan tentang perspektif Tuhan tadi, the easiest way untuk menggambarkan Tuhan adalah kecerdasan tanpa batas yang menjadi energi, yang mewujud menjadi materi gitu. Itu relate banget kalau di Quran di surat 57 ayat 3 itu dikatakan, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin gitu. Nah cuman pertanyaannya kan kalau gitu, nah balik lagi nih, kalau gitu kamu Tuhan dong. Bukan. Karena nanti kita ngerti ada layer by layer yang nanti kita pahami tentang si aku ini gitu. Supaya nanti kita akan ngerti kita lagi masuk ke dalam sesuatu yang menjauhkan kita dari aku satu dan aku dua gitu kira-kira. Contoh sederhana. Kita tahu aku satu itu adalah sumber, betul ya? Oke. Sumber aja udah. The source. Tradisi Islam memanggil Allah, tradisi yang lain memanggil Brahman, mau ngomongin apa, itu nama, udah. Gitu ya. Jadi memang perlu dinamain. Teh tidak bilang ke orang, hey guys panggil aku teh dong. Enggak ya Ibu Bapak? Betul nggak? Yang memberikan nama teh siapa? Kita manusia. Yang ngasih nama kopi, kita manusia. Pun pemberian nama-nama ini kan yang dibikin, yang ngasih nama siapa? Kita. Pertanyaannya, emang Tuhan perlu nama? Emang siapa yang mau manggil? Karena pemanggilan dia tidak memerlukan nama karena terkoneksinya dengan dia. Urusannya sama apa? Rasa. Rasa tuh nggak perlu kata-kata. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, so apa sih Quran yang sejati? Simply, la sautin wala harfun. Nggak ada suara aja, nggak ada hurufnya gitu. Karena suara dan huruf itu pasti terlimitasi oleh tafsir gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Nah, si source ini memerciklah menjadi si kecerdasan tadi masuk ke dalam konteks yang namanya aku dua. Sering disebut ruh. Berarti aku satu kita bareng, percikan kita tuh sama gitu. Jadi di ruangan ini tuh semua aku duanya sama Ibu Bapak. Semua siapapun makhluk aku duanya sama. Udah gitu aja. Sip ya. Tetapi si aku dua ini karena, nah nanti karma ada di sini nih. Karena nanti ada sesuatu yang harus diselesaikan,
Di mana ini nanti aplikasi hidup yang namanya aku tiga, inilah dalam perspektif bahasa Arab disebut nafs, atau inilah yang disebut jiwa. Maka aku satu memercik, dan di sini ada jiwa, dan si aku tiga ini dikasih kemasan dengan yang namanya jasad, sehingga kita sekarang satu kesatuan, kita menjadi orang, dan kita sekarang satu kesatuan antara 1, 2, 3, dan 4 gitu kira-kira. Sampai sini oke? Tadi ibu bapak waktu makan ngasih makan aku berapa? Aku satu perlu tahu nggak? Aku dua? Enggak, aku tiga. Yang perlu tahu, perlu nasi, perlu kerupuk, aku berapa? Di sini. Sip ya? Berarti tadi ketika bicara tentang sel apa dan lain-lain, itu yang sudah menjadi memateri, itu berbicara tentang ini gitu. Tetapi di balik materi ini, ada struktur yang bekerja yang kita nggak tahu, nggak kelihatan, tidak tahu, tidak kelihatan, tidak terdeteksi, dan tidak tertampak. Dalam bahasa Arab disebut goib, gitu Bu, Pak. Sel-sel yang sedang bekerja kelihatan kasat mata nggak? Nggak. Ada, berarti goib nggak? Goib. Berarti ibu bapak makhluk goib bukan? Ya udah. Tapi nggak usah cerita-cerita, udah biasa aja. Jangan pulang dari sini aku baru tahu loh, aku tuh goib ternyata, jangan ya. Udah biasa aja ya, jangan. Tetapi there is something hidden yang tidak tertampak. Karena yang tertampak dengan konteks yang namanya indera atau disebut sense, itu sesuatu something illusion gitu. Maka pendengaran, penglihatan, perasaan, perabaan ini sangat dalam tanda petik ya, sangat tidak mudah untuk tidak mudah untuk menyatakan itu sebagai the truth gitu. Ngelihat 100 meter, 500 meter sama ngelihat sekitar 50 meter, beda nggak Bu, Pak? Beda. Maka waspada apa yang dilihat, waspada apa yang didengar, karena kenapa? Itu bukan the truth gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaan, berarti di antara 1, 2, 3, dan 4, disinilah yang nanti kita memiliki sebuah pemilihan. Kamu mau melakukan apapun karena ada di sini gitu. Keputusan ada di sini. Pemilihan ada di sini. Mau ABC ada di sini gitu. Sehingga berarti sistem recording karma kita ada di aku 1, di 2, di 3 atau di 4? Di 3, karma ada di sini. Maka semua recording sistem hidup semuanya terekam di dalam jiwa. Makanya kalau ada bahasa yang sangat teologis mengatakan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Betul nggak Bu, Pak? Yang dimintai pertanggungjawaban apanya sebetulnya? Jiwa. Karena jasad akan kembali ke tanah, pertanggungjawabannya oke atau enggak, once belum oke, berarti dia belum bisa mengembalikan ini ke sini 100% gitu. Maka ini nanti yang akan melakukan ritual, bahasa gampangnya. Sip ya? Makanya dalam perspektif Quran disebut kulun nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa akan icip-icip mati. Loh, kalimatnya bukan akan mati loh. Kulun nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa akan merasakan, berarti akan mati atau merasakan mati? Berarti mati ada nggak? Nah ini kalau ayam kebanyakan gini nih. Lo kan mindset mati sekarang udah selesai, game over, betul nggak? Iya. Tapi kan di satu sisi ada kata-kata fiha abada. Energi itu nggak bisa hilang. Betul nggak? Sehingga kalau saya boleh pinjam pakai perspektif Sunda kuno, orang yang meninggal selalu dikatakan mulih kajati, mulang ke asal. Tubuh jasad kembali ke tanah, ininya yang asli kembali ke Tuhan, ke sumber. Itu keren banget tuh. Nah artinya kalau begitu
Di antara 1, 2, 3, dan 4, yang penting untuk kita selalu awasi dan yang paling penting untuk kita selalu dalam tanda petik pupuk, itu adalah aku 3 ini. Karena kenapa? Aku 3 ini gerbang ketiga oke, jasadnya oke, pun kalau dia oke, dia akan nyambung ke sini, dia akan nyambung ke sini gitu. Sip ya? Maka orang kalau bicara nggak ada yang, aduh aku tuh sakit ruh, nggak ada bu. Yang ada sakit apa? Gitu. Betul nggak? Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini yang paling penting. Karena semua perilaku, sorry to say, semua akan direcord sebagai memori. Dan memori itu yang akan bisa membuat kita menderita. Contoh, ibu bapak ngejelekin orang gak ngomong ke orangnya, ngedumal sendiri, ada memori gak? Cetek 1, puff. Dan kalau udah jadi memori, which itu nanti vibesnya negatif, itu jadi gak enak tuh. Jadi habits gak? Habits. Jadi di sini tuh memori-memori ini, kan nanti kita akan ngerti ya ibu bapak, kita ini semua adalah gudang-gudang karma yang banyak banget yang harus diberesin gitu kira-kira. Karena kita tuh pengumpul apa ya? Kalau orang suka, kita tuh koleksi karma-karma busuknya banyak gitulah kira-kira. Udah tahu busuk disimpan lagi gitu, dipegang terus gitu. Terbukti udah jelas memaafkan itu penting, maafin juga gitu. Ya kan? Sehingga si ininya tuh berat banget gitu kira-kira. Sip ya? Maka ini adalah refleksi. Nah, saya gambarin lagi sekali lagi nih. Ya ibu bapak ya. Karena saya pengen lebih ngajaknya ke praktikal aja supaya mudah. Ingat nggak waktu kita bahas di sini ada gunung, di sini ada sungai, danau gitu, ada reflection. Gunung terefleksi ke air karena airnya tenang. Kalau airnya nggak tenang, reflectionnya pasti kacau. Oke nggak? Sekarang kalau kita gambarkan gunung sebagai Tuhan, the God atau Allah, dan ini adalah refleksinya sebagai manusia, Allah akan menampil pada dirimu ketika jiwamu ada di wilayah tenang. Mau pinjam bahasa mana? Teman-teman Christianity bilang, this is disebut imago Dei. You are the image of God. Ini adalah Brahman, ini adalah Atmannya. Ketika apa? Ketika tenang. Berarti PR apapun deh, ibu bapak maaf ya, ibu bapak mau ikutan retret pawayan 50 kali ini, tapi pulang dari sini nggak pernah melatih jiwanya tenang, nggak akan dapat apa-apa juga. Akhirnya kita jadi obesitas ilmu, tapi jiwanya nggak tenang gitu. Benar nggak ini? Iya. Ibu bapak kalau udah kelebihan obesitas bahaya loh. Termasuk obesitas pengetahuan. Orang yang obesitas pengetahuan tuh jadi ujungnya pengen nyalahin orang gitu loh bu, Pak. Apalagi spirit-spirit yang kayak pengen ngasih taunya tinggi banget. Begitu tahu dikit, kemana-mana jadi pengen ceramah gitu. Mentang-mentang tahu ini dikit-dikit ngelihat temannya salah, sekedar mengingatkan, nyebelin banget. Ya ibu bapak, kata kuncinya kalau orang nggak nanya nggak usah dikasih tahu, udah gitu aja, karena boleh jadi dia nggak butuh-butuh amat juga sih gitu. Karena gerbang terbukanya jiwa ketika bertanya. Once you asking, the door will open. Maka ibu bapak, please jangan pernah berhenti bertanya dalam hidup, karena pertanyaan itu yang akan memancing kehadiran petunjuk gitu. Karena justru ibu bapak maaf ya, yang udah ada di dalam kita tuh jawabannya. Justru kita lagi nyari pertanyaan-pertanyaannya terus sih gitu. Makanya life is all about questioning everything gitu kira-kira. Sampai sini oke ibu bapak? Sip ya? Nah dikit nih.
Berarti pertanyaannya, ketika si ketenangan ini adalah bagian dari, maaf ya, ibu bapak pernah dengar kata dosa nggak? Hah? Sering. Kalau boleh nanya sedikit personal, kira-kira banyak nggak? Oh, nggak banyak gitu. Dosa itu apa sih ibu bapak? Kan sekarang kita ditakut-takutin dosa tuh. Ya, dosa itu adalah sebuah bentuk penyesalan. Sebuah bentuk penyesalan akibat kita keluar dari fitrah gitu. Dan setiap penyesalan pasti akan jadi tidak membawa kita menuju kepada ketenangan. Jadi jangan mikir gini, aku takut dosa, kenapa takut nanti ditimbang. Jangan nanti mikirnya. Sekarang, kenapa? Sesaat kita menyesal, jiwamu gak tenang aja udah. Ibu bapak maaf ya, segimanapun smooth ketika bohong, ada dikit-dikit gimana gak di dalam? Iya. Ada something yang jiwa kita tuh gak tenang. Dan yang membuat gak tenang itu pasti yang gak sesuai sama nature. Dah aja. Makanya ibu bapak maaf ya, kalau orang ditanya agak lama ngejawabnya, indikasi bohong. Karena jujur nggak perlu alasan, bener kan? Iya. Dan menyimpan kebohongan itu lelah loh bu, pak. Capek. Ininya nih. Dan kita banyak berbohong tentang nih, our own feeling. Dibohongin mulu gitu. Ininya nggak enak, pura-pura oke. Ininya nggak setuju, pura-pura setuju. Diulang. Nah biasanya yang kepura-puraannya tinggi itu biasanya orang baik gitu bu. Karena pengen tertampak baik, pengen oke di semuanya gitu. Makanya orang baik itu salah satu tipikalnya people pleaser. Oke, sip, pada di dalamnya kayaknya enggak deh. Sip ya. Nah, sehingga ketika kita tidak menguasai jiwa kita, dan ibu bapak saya selalu mengatakan begini, luka jiwa itu bisa jadi datang dari orang lain, tetapi tanggung jawab untuk menyembuhkannya adalah tanggung jawabku. Nggak ada tanggung jawab orang lain untuk menyembuhkan lukaku, dan tidak ada tanggung jawab aku untuk menyembuhkan luka orang lain. Nggak ada, karena nggak bisa. Karena kenapa? Ini urusannya adalah private dan personal gitu kira-kira. Sampai sini oke? Makanya Lipton tadi bilang, yang bermasalah itu bukan apa-apanya, your perception. Persepsinya yang bermasalah. Sehingga persepsi yang membuat jiwa kita jadi tidak tenang. Makanya kalau dalam tradisi Islam ada yang disebut sholat. Sholat itu ritual untuk membuat latihan supaya jiwa tenang. Tadi malam saya ketemu psikiatri ibu bapak. Banyak banget pasiennya yang sholatnya rajin tapi depresi gitu. Iya serius loh. Jadi dia cerita, Kang, aduh kita tuh kayaknya harus memahami konteks sholat deh. Karena kayaknya kalau kita cuma tahu gerakannya aja, pasienku itu yang rajin tahajud, yang rajin duha, depresi aja gitu. Ternyata sholatnya itu tidak nembus ke aku 3 karena urusannya hanya di aku 4 gitu misalnya. Dan yang menarik adalah kegiatan ritual-ritual agama yang hanya dilakukan di aku 4 tidak menembus ke aku 3, berarti tidak menyelesaikan karma juga gitu loh bu, pak. Sampai sini oke? Sip ya. Berarti pertanyaan saya, kalau ibu bapak dan saya pengen ngerubah karma, gimana caranya? Kan karma itu action, perilaku. Berarti kalau saya mau merubah karma, gantilah respon terhadap perilaku. Rubahlah cara menanamnya, rubahlah cara berpikirnya, rubahlah cara meresponnya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Jangan berharap tiap hari keluarnya durian, tapi yang ditanam jambu gitu loh bu, pak. Ibu bapak kalau nanam jambu, buahnya jambu nggak? Berarti karmanya jambu, pahalanya buah jambu. Ini karmanya jambu, pengennya keluar durian gitu.
Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ibu bapak yuk nomor 1 ya. Udah ya, ini penting ibu bapak, penting banget. Yuk kita dengan legowo dulu aja. Please do. Akui aja dulu semua dalam hidup kita. Itu semua adalah aku yang nanam, itu dulu aja. Step pertama untuk membuat karma berubah, saya mengakui dulu bahwa ini bukan karena siapa-siapa, tapi ini karena ulah aku yang aku tidak sadar. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka kalau tidak ada pengakuan, tidak mungkin akan ada penerimaan. Udah diakui, nanti kalimat kata berikutnya terima. Jadi mulai besok ibu bapak, kalau ada orang jelek loh, udah aja, emang udah beres ibu bapak. Udah nggak usah gimana ini, udah aja dulu. Kamu iya. Tapi paham ya maksud saya ya. Ya kita tahu dulu maksudnya, concernnya itu dalam konteks pemahaman esensial gitu. Artinya sesaat kita banyak menolak apa yang datang ke kita, berarti kita kurang mengakui dalam tanda petik, banyak ingin memodifikasi yang namanya realitas. Saya ulang sekali lagi ya. Ibu bapak punya masalah nggak dalam hidup? Nah yang ngomong banyak pasti mabuk aja. Masalah tuh cuma satu, keinginanku nggak kejadian, udah gitu aja. Betul nggak? Jadi kalau sekarang ibu bapak masalah gue tuh banyak banget ini bukan, akarnya cuma satu, keinginanku enggak kejadian. Pertanyaan, yang bisa dirubah keinginannya atau kejadiannya? Udah. Jadi ibu bapak termasuk orang yang banyak pengen nggak? Tapi jawaban yang bijak, mantan. Dulu sih gitu. Sampai sini oke ya? Nah, pelan-pelan nih ya. Dikit lagi. Nanti dikit lagi kita masuk ke ilaihi rojiun. Titik akhir yang paling akhir itu disebut namanya akhirat gitu. Nah, sekarang saya tanya. Contoh. Kita terlahir, ibu bapak kita hidup di bumi atau di dunia? Saya ulang dulu ini. Nah, bingung nih. Hah? Di nah, berarti bumi itu letak geografis, betul? Bumi kita sama nggak? Sama. Udah anggap aja dulu begitu. Meskipun nanti dalam perspektif tasawuf, bumi itu aku 4, langit itu aku 2. Maka langit dan bumi bukan urusan ini, itu bukan. Sekarang kan ibu, maaf ya, kebanyakan orang begitu ngomong langit mana? Tuh, betul nggak? Itu mah awan. Langit yang biru. Iya, mata kita cuman bisa ngelihat paling maksimal adalah biru. Apakah awan biru? Enggak juga. Karena langit itu artinya sesuatu yang tanpa batas. Oke? Nah, pertanyaan. Dah ya supaya gampang. Geografis kita ada di bumi, planet bumi aja. Oke ya? Oke. Tapi dunia kita sama atau beda? Beda. 55 orang yang hadir di sini, ruangannya sama tapi punya 55 dunia. Betul nggak? Berarti punya 55 perspektif dalam melihat realitas. Sampai sini oke? Makanya kalau kita bicara ada dunia, ada akhirat nih. Dunia adalah sesuatu yang diinstal kepada kita, yang bentuknya adalah persepsi. Akhirat itu artinya realitas. Yang di sini seapa adanya, yang di sini sebagaimana harusnya. Kira-kira dalam keseharian sebagaimana harusnya lebih banyak ya ibu bapak? Harusnya ya, nah gitu aja. Betul nggak? Berarti antara persepsi dan realitas selalu akan menjadi tabrakan. Betul nggak bu pak? Sip. Nah ibu bapak, to be simple, apapun yang kita lakukan, siapapun kita, dalam kondisi apapun kita
Kita lagi turun ke dunia tertentu karena kita masuk ke dalam sebuah yang namanya program hidup. Artinya apa? Realitas kita tertutup oleh semua program di mana tempat kita hidup gitu. Akhirnya punya sudut pandang yang berbeda, punya perspektif yang berbeda. Akhirnya disitulah terjadi yang namanya dualitas. Sampai sini oke nggak? Maka ibu bapak, nggak ada cara lain. Kalau kita nanti berbicara perspektif ingin melampaui karma, lampauilah dualitas. Sesaat kita melampaui dualitas, kita akan mengalir dengan yang namanya realitas. Contoh, maaf ya. Contoh, mohon maaf nih. Sakit itu hal baik, hal buruk. Ini kalau pakai program nih. Gini, ibu bapak kalau cenderung sakit itu cenderung happy nggak gitu aja? Enggak, betul nggak? Ya, karena begitu sakit datang, langsung konsep utamanya adalah itu sesuatu yang buruk, betul nggak bu pak? Berarti kita sudah menilai sesuatu nggak kira-kira? Ya. Maka alam dualitas itu adalah alam penilaian atau alam yang penuh dengan nilai. Baik, buruk, benar, salah. Baik, buruk, benar, salah. Nah, oleh karena itu ibu bapak, itulah kenapa kita penting untuk beristirahat sejenak dari menilai. Untuk melatih hidup seapa adanya, serealitas mungkin, untuk melepaskan dunia sesaat menuju kepada akhirat. Jadi kalau dalam perspektif orang yang duniawi itu bukan orang yang duitnya banyak, mobilnya bagus, bukan. Orang yang duniawi adalah orang yang sangat dualitas hidupnya gitu. Ngejudge terus kerjaannya, benar salah terus gitu. Nah makanya kenapa selamat di dunia maupun selamat di akhirat gitu. Sampai sini oke ibu bapak? Duh oke-nya tuh makin lemes ya. Oke nggak ini? Dapat ya? Dapat ya? Berarti pertanyaannya, maaf ya, kita sebenarnya lagi terjebak dalam dunia nggak? Iya. Maaf ya, identitas dunia bukan? Maaf juga nih, agama, iya. Warga negara, iya. KTP warga negara, identitas kita, agama kita, mazhab. Itu semuanya dikotakkan dalam konteks ini. Tetapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan lahir di dalam nilai, gitu loh ibu bapak. Maka salah satu PR besar untuk membuat kita freedom, kan ini kita ngomongin samsara nih, terbebas, liberate, dan salah satu makna Islam itu kan freedom, terbebas dari nilai. Dan terbebas dari nilai adalah sesuatu yang paling susah karena itu sudah melekat seumur hidup gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Berarti ibu bapak, yuk PR ya. Belajar kalau ada apa-apa sesuatu, diam dulu. Jangan langsung dinilai. Jangan langsung dihakimi. Karena begitu satu detik menilai dan menghakimi, berarti kita kembali kepada kebiasaan lama, hidup dalam dualitas. Ibu bapak perlu diketahui juga ya, otak emosi kita itu sangat memengaruhi hidup loh. Kita tuh urusannya emosi dulu, baru mikir. Iya loh. Maka kalau kecerdasan emosinya nggak bagus, critical thinkingnya nggak kepake gitu. Maka yang terpenting, jangan sampai apapun yang kita lakukan terjebak oleh karena emosi gitu loh bu, Pak. Karena kalau itu dilakukan karena emosi berarti bukan pure keputusan kita gitu. Contoh. Ibu bapak pernah marah, sebel, benci nggak karena dia nyebelin? Pernah nggak? Nah, berarti kepancing gitu. Padahal ibu bapak tuh nggak pengen amat marah sih.
Tapi karena dia nyebelin, saya jadi marah. Berarti marah gara-gara emosi nggak? Yes. Tapi kalau saya ngelihat orang saya perlu membentak dengan tujuan edukasi, itu bukan karena emosi. Karena ada critical thinking yang dilakukan dengan sadar gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Dapat ya? Nah, berarti nanti ya setelah ini ke Pak Wayan dulu, baru nanti kita akan sesi praktek. Berarti gini Ibu Bapak, antara realitas dan habits perlu ada penyesuaian nggak kira-kira? Yes. Berarti apa? Kita penting untuk belajar melakukan menenangkan jiwa. Makanya ya sampai saat ini saya pribadi secara subjektif dan banyak lah ya, banyak yang mengatakan begitu, belum ada cara terbaik untuk membuat jiwa kita dalam keadaan mutmainah kecuali kita berlatih yang namanya meditasi gitu Bu Pak. Ya dalam tradisi Islam meditasinya sholat 5 waktu misalnya, tafakur misalnya, berzikir, apapun deh penamaannya. Tetapi kita latihan bermeditatif supaya apa? Intinya supaya saya beneran sadar dan ini kemauanku gitu. Ibu Bapak nanti boleh dihitung-hitung deh, yang beneran aku pengen kerjain tuh berapa persen, atau ini gara-gara pancingan faktor eksternal, udah gitu aja. Tetangga beli, pengen beli, gara-gara dia beli jadi pengen. Berarti kepancing nggak? Kepancing. Jadi nanti tinggal dihitung lebih banyak kepancing atau enggak gitu aja kira-kira. Oke? Sip? Ini sampai sini oke nggak? Dapat ya? Clear ya? Berarti begitu ada sesuatu, tar dulu. Nanti Ibu Bapak akan ngerasain betapa gemasnya ke diri sendiri ketika iya ya gue tuh menilai banget orangnya gitu loh Bu Pak. Ngelihat sesuatu tuh pengen komen mulu, pengen nyalahin mulu gitu. Nah itu kan sesuatu yang penting untuk kita sadari. Another me lagi menghijack gitu. Tar, ini si aku 3 lagi menghijack nih. Emosi lagi menghijack nih gitu. Nah menyadari perasaan, emosi, pikiran kan nggak bisa kalau kita tidak latihan. Makanya keren banget kalau kita ngomongin dalam konteks tradisi Islam, kita sehari 5 kali coba Bu Pak disuruh mengamati emosi, pikiran, perasaan. Namanya sholat gitu kira-kira. Oke? Sip? Yuk nomor 1, apapun kita anggap buruk dalam hidup, akui semua datang dari perilaku aku. Terima. Terima. Nih, apa yang masih berat-berat terima. Nanti kita after ini akan meditasi untuk releasing. Nanti kita akan masuk ke dalam konteks yang namanya acceptance gitu. Nah, kalau nggak ngerti ininya, nanti susah dibawa ke sini gitu Bu Pak. Makanya at some point knowledge-nya harus penting untuk ngerti dulu gitu. Supaya nanti begitu dibawa ke rasa, that's it. Saya ngerti mekanismenya seperti apa. Karena kalau kita nggak ngerti mekanismenya, itu akan kita sebut sebagai masalah. Nanti Ibu Bapak akan paham kenapa ya saya tuh gini-gini lagi, ketemunya gini-gini lagi, kenapa masalahnya gini-gini lagi. Karena aku tahu engineering hidupnya tuh seperti itu gitu. Oke? Sip? Dapat? Paham? Puyeng? Bagus. Oke Pak, habis ini mungkin saya mau ke praktek, jadi mungkin ke Bapak dulu boleh? Ya, siap. Kalau begitu mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Wayan tentang karma dan pahala. Jadi kita tepuk tangan dulu buat Pak Wayan. Jadi kita praktek habis ini.